Halo semua, kembali lagi dengan saya Dan Sunggilan. Sebelumnya saya telah membahas tentang berbagai macam tes untuk masuk ke IPDN. Ada baiknya nih teman-teman atau adik-adik semua mengetahui bagaimana sih sejarah dari IPDN itu sendiri. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sejarah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sebenarnya IPDN itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum era kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1874, didirikanlah Hofden School di Bandung, Probolinggo, dan Magelang. Nah, Hofden School ini merupakan sekolah pamong praja waktu itu. Sekolah ini juga dibangun bersama-sama dengan Kweek School for Inlandse Ambtenaren atau KVAA. Nah, sekolah KVAA ini diperuntukkan untuk menghasilkan guru yang nantinya akan bertugas atau mengajar di HIS atau Holland Indische School. HIS ini sendiri setingkat dengan SD kalau zaman sekarang. Nah, kemudian berjalanlah selama 25 tahun. Akan tetapi, sekolah ini kemudian ditutup dikarenakan alasan tidak terpenuhinya harapan atau mutu pada waktu itu serta kekurangan guru. Selanjutnya pada tahun 1900-an. Nah, ini dibangunlah sekolah yang bernama Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA. Nah, OSVIA ini sendiri kalau dalam bahasa Indonesianya berarti Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil. Kemudian OSVIA ini lulusannya nanti akan dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kolonial waktu itu sebagai pamong praja. Masa pendidikan atau masa belajar awalnya 5 tahun. Akan tetapi pada tahun 1908 dirubah menjadi 7 tahun waktu itu. Umumnya murid-murid yang diterima waktu itu kisaran umur antara 12 sampai dengan 16 tahun. Mudah juga ya, masih umur segitu sudah menjadi PNS ya. Waktu itu berjalannya waktu akhirnya dibukalah cabang-cabangnya, yakni di Serang, Madiun, dan Blitar. Kemudian pada tahun 1918 dibangunlah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berjalan beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1927, semua sekolah yang ada di daerah sekolah MOSVIA itu digabung menjadi satu di Magelang dan namanya menjadi MOSVIA atau Middelbaar Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Lulusan yang terkenal pada waktu itu antara lain Haji Umar Said, beliau merupakan tokoh syarikat Islam pada waktu itu, dan Sutarjo Hardikusumo, beliau merupakan gubernur pertama dari Provinsi Jawa Barat. Akhirnya selang beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah kemerdekaan pada tahun 1948, dibentuklah lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi Pangre Praja, yang kemudian berganti nama menjadi SMPAA atau Sekolah Menengah Pemerintahan Administrasi Atas. SMPAA ini dibangun di Jakarta dan di Makassar. Selang beberapa tahun, tepatnya tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu menyelenggarakan nih kursus Dinas C yang berada di Kota Malang. Nah, KDC ini sendiri dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari pegawai golongan DD waktu itu yang kemudian nantinya akan siap pakai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Selang 2 tahun, tepatnya tahun 1954, KDC diselenggarakan di berbagai daerah seperti di Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram. Selang 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1956, akhirnya pemerintah mendirikan APDN atau Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, tepatnya tanggal 17 Maret 1956. Nah, tanggal dan tahun ini nih merupakan hari ulang tahun atau disentalis dari IPDN itu sendiri. Nah, APDN ini dibangun pertama kali di Malang, Jawa Timur, dan APDN waktu itu bersifat nasional berdasarkan surat keputusan dari Mendagri tertanggal 24 September 1956. APDN yang dibangun ini diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno dan yang menjadi direktur pertamanya yakni Dr. Raspio Burjo Diningrat. Selanjutnya, mahasiswa APDN nasional pada waktu itu merupakan lulusan dari KDC itu sendiri. Lulusan KDC ini direkrut secara selektif dan lulus dengan gelar Sarjana Muda atau BA. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, pemerintah membentuk IIP atau Institut Ilmu Pemerintahan. Jadi waktu ini udah ada 2 nih, APDN dan IIP. Pendirian IIP sendiri berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yang selanjutnya dikukuhkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya untuk peresmian IIP ini sendiri diresmikan langsung juga oleh Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1967. Selanjutnya tepat tanggal 9 Maret 1972 melalui keputusan Menteri Dalam Negeri waktu itu, kampus IPDN yang dipindahkan dari Malang ke Jakarta diresmikan oleh
Presiden Soeharto waktu itu. Nah, pada tahun 1970-an ini, Kementerian Dalam Negeri membangun secara bertahap APDN di berbagai daerah. Selain berkedudukan di Malang, dibangunlah APDN di Aceh, Medan, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, dan Jayapura. Total berjumlah 20 APDN daerah yang dibangun pada rentang waktu 1970-an. Kemudian pada tahun 1988, dengan berbagai pertimbangan untuk terbentuknya Wawasan Nasional waktu itu dan pengendalian kualitas pendidikan, akhirnya Menteri Dalam Negeri waktu itu, Bapak Jenderal Rudini, melalui keputusannya membentuk APDN Nasional kembali dengan program D3 yang berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Untuk peresmiannya sendiri diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Rudini, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1990. Nah, kemudian pada tahun 1992, APDN Nasional ini ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN melalui keputusan Presiden yang kemudian diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 18 Agustus 1992. Selanjutnya pada tahun 1995, seiring berjalannya waktu, program D3 waktu itu akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi program D4 di STPDN. Untuk teman-teman ketahui, pada waktu itu IIP masih berjalan atau masih berdiri sebagai Sekolah Institut Ilmu Pemerintahan. Nah, IIP dan STPDN ini berjalan bersama-sama, di mana STPDN telah mengubah status program D3 menjadi D4 dan IIP sendiri menjadi program S1. Nah, selanjutnya ada dua pendidikan tinggi yang menghasilkan pegawai negeri sipil golongan 3A waktu itu. Kemudian 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, dengan adanya kebijakan nasional pada waktu itu yang mengatur bahwa suatu departemen tidak boleh memiliki 2 atau lebih perguruan tinggi yang menyelenggarakan keilmuan yang sama. Maka tercetuslah pada waktu itu untuk mengintegrasikan STPDN dan IIP. Usaha ini kemudian terus digaungkan, sehingga akhirnya usaha untuk pengintegrasian STPDN dan IIP terprogram sejak tahun 2003, sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional waktu itu. Akhirnya usaha pengintegrasian ini terwujud pada tahun 2004 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang penggabungan STPDN ke dalam IIP, sekaligus mengubah namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang kita kenal sekarang dengan sebutan IPDN. Tujuan dari penggabungan STPDN dan IIP ini sendiri, selain dari mengikuti aturan yang tidak boleh lebih dari 2 atau bahkan lebih perguruan tinggi yang memiliki keilmuan yang sama, hal ini juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian dari Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tadi disusulah dengan berbagai tindak lanjut keputusan dari Menteri Dalam Negeri, mulai dari pelaksanaan dan penggabungan operasional IPDN, organisasi dan tata kerja IPDN, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Nah, kemudian pada tahun 2009, kampus IPDN di berbagai daerah didirikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009. Ditetapkanlah kampus IPDN di Manado, Makassar, Pekanbaru, dan Bukit Tinggi. Akan tetapi untuk kampus IPDN yang ada di Pekanbaru atau Riau itu sudah ditutup oleh pemerintah. Nah, untuk alasannya, salah satunya lokasi yang berada di Pekanbaru tersebut sangat jauh dari pusat keramaian atau pusat kota. Kemudian disusul lagi dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, di mana dibangun lagi beberapa kampus IPDN di daerah, seperti IPDN Kampus Kuburaya yang berada di Kalimantan Barat.
IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat yang ada di Lombok. Serta IPDN Kampus Papua yang berada di Jayapura. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek video saya yang ini. Selanjutnya, mulai tahun 2018 IPDN menyelenggarakan program pendidikan bukan hanya D4 saja, akan tetapi ada S1, S2, serta program pendidikan profesi kepemudaan. Oke, itulah sejarah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada saran, kritik, dan atau mau ditambahkan, monggo silakan taruh di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.